Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Bella. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian atau dari karya tulis ilmiah saya, yaitu dengan judul Studi Literatur Gambaran Ketepatan Pengkodean Diagnosa Penyakit berdasarkan ICD-10 di rumah sakit pada tahun 2020. Baiklah, langsung saja ke pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Nah, pengodean diagnosa yang tepat akan menghasilkan data yang akurat. Ketepatan dalam pemberian kode nantinya akan berguna untuk asuhan keperawatan, meningkatkan mutu pelayanan, penagihan biaya klaim, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Nah, salah satu hal yang menjadi penyebab dalam kode tidak tepat ini yaitu seperti kode diagnosa yang tidak jelas dan tidak lengkap. Nah, apabila kode diagnosa ini tidak jelas dan tidak lengkap, maka akan memperlambat petugas coding dalam mengkode, karena petugas kode kesulitan dalam membaca diagnosa, sehingga tidak bisa melakukan pengkodean dengan cepat dan tepat. Baiklah, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah deskripsi ketepatan pengodean diagnosa penyakit berdasarkan ICD-10 di rumah sakit. Nah, lalu tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu mendeskripsikan ketepatan pengodean diagnosa penyakit berdasarkan ICD-10 di rumah sakit pada tahun 2020. Lalu ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu mendeskripsikan ketepatan pengodean diagnosa penyakit berdasarkan ICD-10. Nah, lalu yang kedua, mendeskripsikan kejelasan penulisan diagnosa penyakit pada rekam medis. Lalu yang ketiga yaitu mendeskripsikan kelengkapan penulisan diagnosa penyakit pada rekam medis. Nah, lalu yaitu masuk ke ruang lingkup. Nah, ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu di mana nanti peneliti akan menelaah atau mereview jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu tentang ketepatan pengodean diagnosa penyakit berdasarkan ICD-10 di rumah sakit. Nah, dan lalu nanti peneliti akan mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, dan juga meringkas hasil dari jurnal-jurnal tersebut. Lalu tinjauan pustaka. Nah, jurnal studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adani Windari dan Anton Kristijono pada tahun 2016 dengan judul Analisis Ketepatan Coding yang dihasilkan Coder di RSUD Ungaran. Nah, lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Lucy Ruslianti dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu dengan judul Analisis Ketepatan Pengkodean Diagnosis berdasarkan ICD-10 dengan penerapan karakter kelima pada pasien fraktur rawat jalan semester 2 di RSU Mitra Paramedika Yogyakarta. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mardiawati dan Tiara Febri Akika pada tahun 2020 dengan judul yaitu Identifikasi Keakuratan Kode Underlying Cause of Death Kasus Stroke berdasarkan ICD-10 di Rumah Sakit TK3 Rekso Diwirio Padang. Nah, kerangka teoritis dalam penelitian ini yaitu di mana diketahui bahwa yang terlibat dalam proses pemberian kode dan penulisan diagnosa penyakit adalah petugas coding dan juga dokter. Nah, lalu hal yang mempengaruhi hasil kode diagnosa penyakit yaitu yang pertama kejelasan penulisan diagnosa dan yang kedua yaitu kelengkapan penulisan diagnosa, di mana hal ini akan mempengaruhi hasil dari ketepatan pengodean diagnosa penyakit yang dihasilkan. Lalu masuk ke metodologi penelitian, yaitu yang pertama jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian studi literatur. Nah, studi literatur ini yaitu berisi uraian tentang teori,
temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Nah, studi literatur ini berisi tentang ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, seperti dari buku, jurnal, dan lainnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu merupakan data pendukung dari berbagai literatur maupun referensi yang ada. Nah, penelusuran literatur dan sumber pustaka dalam artikel ini diambil dan diakses melalui Google Scholar. Nah, di mana tahun penerbitan sumber pustaka yang digunakan yaitu dari 5 tahun terakhir. Lalu metode analisa data. Nah, di mana data sekunder yang telah diperoleh dari referensi tadi atau literatur tadi kemudian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dan dianalisis. Analisis ini menggunakan teknik literatur review, yaitu diantaranya mencari kesamaan atau compare, yang kedua mencari ketidaksamaan atau kontras, yang ketiga yaitu memberi pandangan atau criticize, yang keempat yaitu membandingkan atau melakukan perbandingan, yaitu synthesize, dan yang terakhir yaitu meringkas atau summarize. Hasil studi literatur, yaitu diambil dari jurnal-jurnal yang dijadikan sebagai sumber. Nah, yang pertama yaitu penelitian dari Anton Kristijono dan Adani Windari, di mana didapatkan hasil penelitian yaitu masih dijumpai ketidaktepatan hasil coding, diagnosa, dan tindakan, di mana persentase ketepatan coding yaitu 74,67%, sedangkan ketidaktepatan kode yaitu 25,33%. Nah, lalu kelebihan dalam jurnal ini atau penelitian ini yaitu di mana peneliti menggunakan metode deskriptif analitik dan juga ICD-10 sebagai alat untuk melihat ketepatan kode. Nah, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung terhadap petugas kode rawat inap. Nah, sehingga nantinya akan didapatkan data atau hasil yang cukup tepat dan dalam terkait atau mengenai ketepatan pengodian diagnosa penyakit. Lalu kekurangannya yaitu di mana informan atau petugas yang diwawancara dalam penelitian ini yaitu hanya 1 orang, dan itu terlalu sedikit, sehingga menyebabkan data yang didapatkan akan kurang optimal. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nikade Ruslianti dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di mana dari total 86 sampel rekam medis didapatkan persentase ketepatan kode yaitu hanya 10,5%, sedangkan hasil kode yang tidak tepat sangat tinggi yaitu 89,5%. Nah, lalu kelebihan dalam penelitian ini, di mana penelitian ini menggunakan alat seperti tabel checklist, ICD-10 yaitu volume 1, volume 2, dan volume 3, dan juga menggunakan komputer dan aplikasi SPSS untuk mengolah data. Dan data ini diolah melalui tahapan yaitu meliputi editing, coding, entry data, dan juga cleaning. Nah, dengan menggunakan alat tersebut atau menggunakan di atas itu, maka kemungkinan akan didapatkan hasil penelitian yang cukup valid oleh peneliti. Nah, lalu kekurangan dalam penelitian ini. Nah, kekurangan dalam penelitian ini yaitu di mana jumlah sampel yang digunakan lumayan banyak, yaitu 86 rekam medis, sehingga kemungkinan akan
data yang didapatkan itu beresiko terjadi kesalahan atau terjadi miss dalam pengolahan data tersebut. Lalu yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mardiawati dan Tiara Febri Akika, di mana hasil penelitian didapatkan bahwa persentase kode yang tidak akurat lebih tinggi daripada kode yang akurat, di mana hasilnya yaitu untuk kode yang akurat yaitu 41,9%, sedangkan kode yang tidak akurat yaitu 58,1%. Lalu untuk persentase kejelasan diagnosa medisnya yaitu di mana diagnosa yang jelas yaitu 35,5% dan diagnosa yang tidak jelas yaitu 64,5%. Lalu ada persentase kelengkapan pengisian diagnosa medis yaitu di mana 45,2% yaitu sudah lengkap dan 54,8% yaitu tidak lengkap pengisian diagnosa medisnya. Nah, lalu kelebihan dalam penelitian ini, di mana yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perpaduan menggunakan ICD-10 untuk memeriksa ketepatan kode dan menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data yang ada, sehingga nantinya data yang akan didapatkan akan menjadi cukup tepat atau akurat. Lalu kekurangan dalam penelitian ini atau dalam jurnal ini yaitu di mana sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk lumayan sedikit, yaitu hanya 31 rekam medis, sehingga kemungkinan data yang dihasilkan akan menjadi kurang optimal atau kurang tepat. Lalu masuk ke pembahasan dari hasil studi literatur. Nah, hal yang akan dibahas di sini ada 5 poin, yaitu membahas tentang kesamaan, kedua ketidaksamaan, yang ketiga yaitu memberikan pandangan, yang keempat melakukan perbandingan, dan yang terakhir yaitu meringkas. Nah, langsung saja yaitu yang pertama kesamaan atau compare. Nah, kesamaan terdapat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikade Lucy Ruslianti dan kawan-kawan dan penelitian dari Dewi Mardiawati dan Tiara Febri Akika, di mana dalam penelitian ini menyebutkan bahwa hal-hal yang menjadi penyebab ketidaktepatan dalam pengodean diagnosa penyakit yaitu tulisan dokter yang tidak rapi atau tidak jelas, sehingga akan menyulitkan petugas untuk memahami apa diagnosa tersebut, dan juga penulisan diagnosa medisnya itu tidak lengkap yang ditulis oleh dokter. Lalu ketidaksamaan atau kontras, di mana ketidaksamaan dalam penelitian ini yaitu yang pertama yaitu dari penelitian Nikade Lucy Ruslianti dan kawan-kawan dan penelitian dari Dewi Mardiawati dan Tiara Febri Akika mendapatkan hasil persentase di mana ketidaktepatan kode lebih tinggi daripada ketepatan kode. Dan penyebab ketidaktepatan kode adalah tulisan dokter yang tidak jelas atau tidak rapi dan pengisian diagnosa medis yang tidak lengkap. Nah, sedangkan menurut penelitian dari Adani Windari dan Anton Kristijono mendapatkan hasil bahwa ketepatan coding lebih tinggi daripada ketidaktepatan coding. Nah, di mana hal yang menjadi penyebab ketidaktepatan dalam pengkodean yaitu ketidaklengkapan dari dokumen rekam medis, ketidaklengkapan diagnosa, lalu adanya coretan dan tip X pada dokumen rekam medis, dan juga disebabkan oleh kurangnya kompetensi dan pengalaman dari petugas coding. Lalu masuk ke pandangan atau criticize, di mana menurut pandangan peneliti dari beberapa jurnal tersebut yaitu di mana ketepatan kode
dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh tulisan dokter yang tidak jelas, diagnosa yang tidak lengkap, kurangnya pengalaman dari petugas coding, dan hal ini yaitu dimana seharusnya petugas coding yang sudah berpengalaman tentunya akan dapat lebih menentukan kode dengan lebih cepat dan lebih tepat karena berdasarkan ingatan dan kebiasaan yang dilakukan oleh petugas coding. Nah, untuk mendapatkan data yang akurat dalam ICD-10 dan ICD-9 CM sangat tergantung pada pemahaman dan kedisiplinan dari tenaga medis seperti petugas coding dan dokter, yaitu dalam merekam ataupun mencatat informasi terkait dari pemeriksaan dan pelayanan pasien, serta kualifikasi tenaga coding dalam menentukan dan menghasilkan kode diagnosa yang tepat. Nah, lalu yaitu masuk ke perbandingan atau synthesis, di mana perbandingannya yaitu dilihat dari penelitian yang dihasilkan oleh Kadek Lucy Ruslianti dan kawan-kawan dengan penelitian Dewi Mardiawati dan Tiara Febriakika yang menunjukkan bahwa hasil presentase yaitu di mana ketidaktepatan kode lebih tinggi daripada hasil dari ketepatan kode. Sedangkan dari menurut penelitian dari Adani Windari kebalikannya, yaitu di mana ketepatan kode lebih tinggi daripada ketidaktepatan kode. Nah, hal yang mempengaruhi ketidaktepatan kode tersebut yaitu sudah dijelaskan juga dari awal tadi, yaitu penyebabnya yaitu tulisan dokter yang tidak jelas atau tidak rapi, pengisian diagnosa yang tidak lengkap, dan juga kurangnya pengalaman dan juga kompetensi dari petugas coding tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ringkasan atau summarize, dimana dari 3 jurnal yang telah ditelaah atau review tadi, yaitu dapat diketahui bahwa pedoman yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan ICD-10 dan juga ICD-9, dan dapat ditemukan bahwa hal-hal yang menjadi penyebab ketidaktepatan pengujian diagnosa medis yaitu tulisan dokter yang tidak jelas dan pengisian diagnosa medis yang tidak lengkap, yaitu seperti halnya yaitu misalnya pada diagnosis pada kasus fraktur, di mana pada berkas rekam medis tidak disertai keterangan close atau open atau tambahan kode karakter kelima. Lalu penyebab lainnya yaitu penggunaan singkatan penulisan diagnosa oleh dokter. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengalaman dari petugas coding, karena selama bekerja petugas tidak pernah mendapatkan pelatihan dari pihak rumah sakit maupun dari luar. Nah, ketepatan dalam pembuatan kode terhadap diagnosa medis sangatlah penting, karena jika terdapat kesalahan penulisan pada kode diagnosa dan prosedur medis, maka nantinya akan mempengaruhi yaitu penagihan biaya klaim, mempengaruhi mutu pelayanan, mempengaruhi data morbiditas dan mortalitas, dan juga mempengaruhi 10 besar penyakit terbanyak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Lalu masuk ke penutup. Di sini yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan yang didapatkan dari menelaah atau mereview dari ketiga jurnal tersebut, didapatkan bahwa ketepatan pengodean diagnosa penyakit di rumah sakit masih rendah, karena dari 3 jurnal yang telah direview, 2 diantaranya mendapatkan hasil di mana presentase ketidaktepatan coding lebih tinggi daripada ketepatan coding. Nah, penyebab ketidaktepatan dalam pengujian diagnosa medis ini yaitu paling umumnya yaitu diagnosa yang tidak jelas dan tidak lengkap yang dibuat oleh dokter.
lalu penggunaan singkatan oleh dokter, dan juga kurangnya kompetensi dan juga pengalaman dari petugas coding di rumah sakit tersebut. Nah, lalu untuk saran yaitu saran yang pertama yaitu memberikan pelatihan. Seharusnya pihak rumah sakit memberikan pelatihan terhadap petugas coding. Lalu perlunya dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada tenaga medis seperti dokter dan petugas medis, yaitu mengenai kelengkapan pengisian dan tata cara pencatatan ataupun pendokumentasian rekam medis tersebut. Lalu yang kedua, seharusnya pihak rumah sakit membuat SOP atau standar operasional prosedur tentang pelaksanaan pengodean diagnosa medis yang baik dan benar dan juga tepat. Lalu yang ketiga yaitu, tadi kan disebutkan bahwa hal-hal umum yang utama yang menjadi penyebab ketidaktepatan kode adalah diagnosa medis yang tidak jelas dan tidak lengkap. Nah, jika hal ini terjadi, yaitu penulisan diagnosa yang dibuat oleh dokter tidak jelas, tidak lengkap, dan menggunakan singkatan, sebaiknya petugas mengkonfirmasikan atau menanyakannya kembali pada dokter yang bertanggung jawab. Nah, tapi jika dokter yang bersangkutan itu tidak ada atau tidak bisa ditanyakan kepada dokter tersebut, petugas coding harus mencoba melihat pada resume dalam rekam medis tersebut, karena biasanya pada resume rekam medis juga terdapat kode dari penyakit pasien tersebut. Nah, lalu yaitu yang keempat. Nah, untuk mengurangi ketidakjelasan penulisan diagnosa pada rekam medis, sebaiknya dokter menulis diagnosa tersebut dengan jelas, yaitu misalnya menggunakan huruf kapital. Dan seharusnya penulisan diagnosa medis itu sudah sesuai dengan ICD-10. Karena kalau sudah sesuai dengan ICD-10, maka akan memudahkan petugas coding dalam mengkode, dan petugas coding pun bisa mengkode dengan lebih cepat dan juga tepat. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil pemaparan yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.